Bisa lihat di halaman 7. Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ali bin Yusuf ibnu al-Jazari ad-Dimashqi asy-Syafi'i. Siapa? Muhammad ada 3 loh. 1 Muhammad, Muhammad Ali Yusuf al-Jazari ibnu al-Jazari. Siapa? Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Yusuf bin Ali bin Yusuf ibnu Jazari ad-Dimashqi asy-Syafi'i. Julukannya Syamsuddin. Jadi kalau ada nama lengkap beliau adalah di depannya ada yang menggunakan nama Syamsuddin. Bukan berarti namanya Syamsuddin. Itu hanya julukan. Syamsuddin terkadang Abul Khair. Julukannya Syamsuddin Abul Khair Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ali bin Yusuf ibnul Jazari ad-Dimashqi, nisbah kepada Damaskus. Dimashqi. Asy-Syafi'i, nisbah pada Imam Syafi'i. TTL-nya sekarang, tepat tanggal lahirnya di Damaskus malam 1 25 Ramadan 751 Hijriah. Di mana beliau dilahirkan? Malam 1 tahun 751 Hijriah. 750. Ada yang mengatakan beliau lahir di tahun 750, di antara 50 dan 51. Tempat tanggal wafat Syiraz. Kalau di Syiraz tidak asing kata Syiraz ya. Habibur Rahman Syirazi, nisbatan ila Madinah Syiraz, negara pecahan Rusia, Azerbaijan, Turkmenistan. Syirazi. Baik, karyanya minimal kita hafal 3 karya beliau. An-Nashr fil Qira'atil Ashr 1. Thayyibatun Nashr. Thayyibah itu bait-bait tentang Qira'ah Ashr. Ad-Durrah Al-Mudiyah. Ad-Durratul Mudiyah. Mana Bu? An-Nashr fil Qira'atil Ashr. Thayyibatun Nashr masih Qira'ah Ashr. Thayyibatun Nashr juga Qira'ah Ashr. Ad-Durrah Al-Mudiyah fi Salasil
qiraah al-mardiyah. Yang ketiga ad-durratul mudiyah. Cukup ad-durratul mudiyah. Durrah. Yang terakhir al-muqaddimah fima yajibu ala qari'il qur'ani an ya'lama. Judul aslinya panjang. Al-muqaddimah fima yajibu ala qari'il qur'ani an ya'lama. Disingkat menjadi muqaddimah al-Jazariyah. Kitab al-muqaddimah. Sudah semua? Kalau sudah, kita sudah waktu. Gimana? Yang satu an-nashr, batu nashr. Baik, sekarang kita mengenal lebih jauh tentang Al-Jazari dari sekilas untuk bisa baca sebagai tambahan di halaman 7. Sekarang kita akan mengenal lebih jauh Imam Al-Jazari dan di mana sih peran beliau dalam Al-Quran, dalam bidang Al-Quran. Mau tidak mau, ketika kita mempelajari karangan Ibnu Al-Jazari, kita harus kembali membuka lagi sejarah awal pembukuan Al-Quran. Kita ketemu dengan Ibnu Al-Jazari. Saya mulai dari peristiwa kasus Umar dan Hisham. Dan pertemuan kasus ini ya, yang beda riwayat. Saya bacakan hadisnya. An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Hisham bin Hakim bin Hazzam yaqra'u surat al-Furqan ala ghairi ma aqra'aniha Rasulullah. Fakitu sami'u fatasaddaqtu hatta intaha min salati. Qultu man aqra'a hadhihi qira'ah allati sami'tuka taqra'uha? Faqala aqra'aniha Rasulullah. Faqultu kadzdzabta wallahi fahuwa aqra'ani bi khilafi ma qara'ta. Falabbatuhu bi thiyabihi wa akhadtuhu ila Rasulillah. Faqultu ya Rasulullah istaqri hada. Qala Rasulullah arsilhu iqra ya Hisham. Faqara'a Hisham al-qira'ah allati sami'tuha yaqra'uha. Faqala Rasulullah hakadha unzilat wa qala iqra ya Umar. Faqara'tu kama 'allamani faqala hakadha unzilat. Faqala inna hadha al-Qur'an unzila 'ala sab'ati ahruf. Singkat ceritanya, Umar satu waktu sholat menjadi makmum dari sahabat Hisham bin Hakim. Sahabat Hisham bin Hakim membaca surat Al-Furqan yang bacanya berbeda dari bacaan Umar. Umar dia sahabat yang paling jarang. Itu usaha wiru kata Umar sambil menahan kata sobat Tuhan tak intah bin sholati. Itu usaha wiru aku hamil sudah cekek ya. Menyeret ini cekek. Itu usaha wiru. Usaha wiru itu sebenarnya berkelahi, memukul ya. Kata sobat Tuhan tak intah bin sholati. Tapi aku bersabar ya sampai dia selesai sholat. Selesai sholat, tarik jenggotnya, bawa ke Rasulullah.
Tawakkal Rasulullah. Sampai Rasul, wahai Rasul. Ini coba suruh dia baca. Dia membaca surat Al-Furqan berbeda dari yang kau ajarkan kepadaku. Sebelumnya Umar ketika diseret jambannya ditanya dulu, hai siapa yang ajarin kau baca seperti itu? Rasulullah. Bohong, kata Umar. Rasul mengajarinku surat Al-Furqan yang sangat berbeda bacanya dengan kau baca. Akhirnya bawa Rasulullah. Rasul, wahai Umar, lepaskan dia. Coba baca wahai Hisham. Dibaca sama Hisham sampai akhir. Kata Rasulullah, hakana unzilat. Seperti itulah Al-Quran diturunkan wahai Umar. Coba sekarang yang kamu baca. Dibaca sama Umar sampai akhir. Hakana unzilat. Dan seperti itu pula Al-Quran diturunkan. Inna hadzal Qur'an unzila ala sab'ati ahruf. Sesungguhnya Al-Quran ini diturunkan mencakup 7 huruf. Nah, dari sini pertanyaannya, 7 huruf ini apa maksudnya? Kan gitu. Sampai sekarang para ulama berbeda pendapat yang maksud dengan 7 huruf ini. Yang jelas umat Muslim, umat Islam dari waktu itu sampai abad ketiga, tahun ke-300 Hijriah tidak mengenal namanya qiraah sab'ah. Mereka hanya mengenal ahrufu sab'ah. Nanti berbeda pendapat. Ada yang mengatakan ahrufu sab'ah ini dialek lahjah. Ada yang mengatakan satu ahruf ini taqdim, takhir dan lain sebagainya. Sampai di sini peristiwa ini terjadi kurang lebih tahun ketiga setelah Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Ada ulama yang menolak bahwa yang dimaksud dengan 7 huruf ini 7 lahjah. Kenapa? Karena Hisham dan Umar itu sama-sama Bani Hashim, sama-sama Quraisy, sama-sama Hashimi, satu kabilah. Yang mengatakan satu huruf ini bukan lahjah. Menurut Ibnu Al-Jazari beda lagi. Menurut Ibnu Al-Jazari sab'atu ahruf di sini adalah 7 aujuh, sab'atu aujuh. Aujuh yang pertama ikhtilaful asma, ifrad, tasniyah dan jamak. Ikhtilaf tasrif af'al, ikhtilaf wujuhul i'rab, ikhtilaf naqis dan ziyadah, ikhtilaf taqdim dan ta'khir. Ini Ibnu Al-Jazari. Kita tidak bahas detail di sini. Ini qiraat. Yang keenam ikhtilaf ibdal, ikhtilaf lahjah seperti imalah, fathah, taqlil. Ini menurut Ibnu Al-Jazari dan pendapat ini yang dipakai oleh kita. Jadi kalau ada yang mengatakan 7 huruf ini maksudnya 7 lahjah, boleh-boleh saja. Kita 7 huruf ini maksud 7 huruf ini 7 aujuh, sab'atu aujuh. Aujuh pertama dari ifrad. Contohnya wa 'alal ladzi yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Miskin satu buah, mufrad jamak. Mufrad, ada yang baca jamak masaki. Itu aujuh pertama, aujuh ifrad jamak. Aujuh kedua af'al. Faman tatawwa'a khairan, fi'il madhi mudhari'. Fi'il tatawwa'a masuk mudhari'. Tafa'ala ya tafa'alu tafa'mulan. Fi'il tatawwa'a fi'il madhi, ada yang bacanya faman yatatawwa'u. Masih fi'il mudhari'. Aujuh ketiga, aujuhul i'rab. Contoh, wala tus'alu an ashabil jahim. Quri'a bi dhammit ta, wala tus'alu
Yang lain riwayat lain wala tas'al. Terus alu jadi tas'al. Jadi ngaji. Ustaz, mau nanya halaman berapa yang dibaca? Halaman 17. Kita mulai. Kita mulai. Bingung ibu ya. Oke. Bismillah ditinggalkan saja ini kita. Tutup kasus ini bu ya. Ya, kita tutup kasus ini. Intinya tahun ketiga Hijriah baru ada perselisihan bacaan Al-Quran. Masuk masa pembukuan zaman Abu Bakar, Umar. Abu Bakar mengumpulkan mushaf, suhuf-suhuf. Baru di zaman Utsman dibukukan kira-kira kisaran tahun ke-30 Hijriah. Ketika pembukuan awal Abu Bakar, kira-kira 7 huruf ini masih ada tidak? Masih ada tidak? Masih. Jadi Umar itu membacanya Siratal ladzina an'amta 'alaihim sirata man an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina. Ada yang bacanya Ibnu Mas'ud, bukan ihdina siratal mustaqim, jadi arsyidna siratal mustaqim. Ini dalfatnya berbeda-beda. Di mushaf Abu Bakar masih mencakup tuh Al-Fatihah dengan berbagai hurufnya. Baru di zaman Utsman disatukan tulisannya, tetapi dikosongkan titiknya dan dikosongkan harokatnya. Tidak ada harokat, tidak ada titik. Contoh, bacanya apa ini? Tidak ada titik, tidak ada harokat. Kayak rasa 10 satu. Bisa baca. Apa ayatnya? Titik yang ada harokat. Itu Al-Quran awal-awal dibukukan oleh Utsman seperti ini, kosong. Boleh lihat di Mekah ya, kan ada museum itu ada mushaf Utsmani yang asli seperti ini, tidak ada harokat, tidak ada titik. Kalau titik itu diambahkan Abu Ali dan Abu Ahmad Al-Farahidi. Abu Ali Ahmad Al-Farahidi. Si harokatnya bertahap. Kalau Abu Ali dikasih titik 1. Kalau nun, kalau jim 1, fa 1. Tapi Abu Aswad tidak diberikan tanda fathah. Kasroh lagi bawah. Fathahnya titik juga di atas. Kalau kasroh titik di bawah. Contoh An-Nimun ya. Ayu, A, ibu. Kalau A titik di atas. I di bawah. Kalau U titiknya 2. Disempurnakan lagi oleh Abu Ahmad Al-Farahidi ya. Zamannya Khalifah Marwan. Disempurnakan lagi, fathah diambil dari huruf alif yang miring. Fathah jadi seperti ini. Kasroh di bawah. Dhammah diambil dari huruf waw. Lagi tidur. Kemudian ada tasydid diambil dari kepala huruf
polisi. Kami sukun diambil dari kepala huruf Huruf H. huruf H, jim. Oh, kepalanya saja. Kemudian ditambahkan lagi tanda wakaf, tanda ruku, tanda hizib, tanda juz. Ditambahkan lagi warna merah, warna hijau. Pakai pena. Ditambahkan lagi pakai pena ada itu. Mushaf Utsmani kosong seperti itu, tapi masih mencakup tujuh huruf. Karena oleh Khalifah Utsman diberi kebebasan membacanya, walaupun tulisannya sama, asal walaupun berbeda bacaannya, asal tulisannya sama, maka disebut qiraat syarihah. Dibolehkan. Akhirnya puncak-puncaknya terjadi azimatul qiraat al-ula. Krisis qiraat pertama tahun 300 Hijriah. Ketika umat muslim berhasil menaklukkan menguasai sebagian benua Asia. Jadi orang-orang sudah lahjanya bukan orang Arab lagi. Ketika Khalifah Arba'ah mungkin sedikit di Azerbaijan, Armenia, di Utsman juga. Tapi ketika Utsman telah wafat, zaman dinasti Abbasiyah ke sini itu sudah berbeda-beda lahja. Bukannya lahja tapi suku. Kita orang Indonesia, orang Sunda sampai pak aja susah kan? Susah banget. Ini ketika puncak-puncaknya tahun 3 Hijriah muncul 50 orang yang ngakunya 50 orang balik yang ngakunya mereka mendapatkan bacaan dari Rasulullah. Ngakunya dari Rasulullah. Dan semuanya tidak bisa disalahkan karena tidak ada kaidah untuk mensaringnya, menjaring mana yang sahih, mana yang syadzah, mana yang cacat. Akhirnya umat itu bingung. Orang Kufah belajar di sini, Ibnu Mas'ud misalkan bacanya berbeda, Ubay bin Ka'ab berbeda lagi, sehingga masing-masing memiliki bacaan yang berbeda. 50 orang qori berarti 50 Al-Quran. Satu orang qori punya 2 orang rawi, berarti berapa Al-Quran? 100 Al-Quran. Satu orang rawi punya 2 tori, berapa Al-Quran? Berapa Al-Quran? 200 Al-Quran, 400 Al-Quran yang berbeda-beda. Gimana ngapalinnya? Lahirlah di tahun ini Imam Ibnu Mujahid. Ibnu Mujahid dengan 3 syarat dibantailah ketiga ke-50 orang yang ngakunya dari Rasulullah. Dengan syarat yang pertama, boleh riwayat shahihah dipakai dengan syarat 1, sihatul isnad. Ya. Sihatul isnad. Apa sihatul isnad? Sanadnya sahih. Yang kedua, muwafaqah Rasmul Mushaf, sesuai dengan rasam tulisan Mushaf Utsmani. Yang ketiga, muwafaqah
sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Karena sudah menguasai orang Asia, non Arab, Ajam, maka syarat ketiga ini sangat perlu. Yang ketiga muwafaqah rasm, muwafaqah qawaid Arabiyah. Sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Dengan ketiga syarat ini, ke-50 orang Qori ini rontok semuanya, yang tertinggal hanya 7 orang. Sudah ini. Yang tertinggal hanya 7 orang. Satu dari Madinah, itu Imam Nafi'. Yang kedua Imam Ibnu Katsir. Tiga Imam Abu Amr. Terima kasih. Ada? Ini Abu Amr Al-Basri. Ini Al-Banjunji. Abu Amr Ibnu Amir. Ibnu Amir ini Qori yang paling sepuh di antara semuanya. Asyik Hamzah. Asyik. Yang kelima Asyik, keenam Hamzah, ketujuh Isati. Tadi masing-masing Qori ada berapa ini? Di bawah Qori apa? Rawi. Di bawah Rawi. Qori ini apa namanya? Qori, Rawi, Qori. Qori kita siapa? Fasik. Maaf? Atas siapa? Kata yang ngajarin, kita kata yang ngajarin biasanya kita dengan riwayat. Baik, Imam Nafi ada 2 rawi di sini. Sama Qaulun. Qaulun 2 Warsh. Ibnu Katsir Al-Bazzi. Qaulun sama Warsh. Di sini terlalu bagus ya. jauh Ustaz. Yang kelihatan silau. Warsh. Ibnu Katsir Al-Bazzi dan Unbul. Abu Amr As-Susi. Ibu Susi ada? As-Susi dan Ad-Duri. Sarsi dan Susi. yang Ibnu Katsir siapa? Ibnu Katsir Al-Bazzi. Bazi sama Al-Bazzi dan Unbul. Ibnu Amir Susi ada Hisham. Susi dan apa Susi? Hisham dan Ibnu Zakwan. Hisham Ibnu Zakwan. Asim orang yang pertama Syu'bah dan Hafs. Hamzah Qolab Syu'bah dan apa? Qolab Kisai
Hamzah siapa aja Ustaz? Hamzah, Kholaf, sama Kholad. Isa itu Juri. Juri Sama Aduri yang di Abu Aduri. Amr beda. Pak. Aduri yang di Abu Amr beda dengan yang di Isai. Aduri di Abu Amr sama dengan Aduri di Isai. Di dua Dua ini dua kelompok. Aduri dan Abu Tapi dalam penyebutannya dibedakan Duri Abu Amr dan Duri Isai. Duri sama apa Duri? Duri sama Abu Haris. Abu Haris. Abu Haris. Abu Haris. Baik. Sedikit lagi kita sampai proses lain. يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان. يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان.